是时候去觉醒我体内的血脉了。 Cerita berlanjut, Qin Chen pergi ke tempat Bloodline Shrine untuk membangkitkan Bloodline miliknya. Dia langsung disambut oleh seorang pelayan yang bernama, kita sebut aja Putri ya cuy ya. Di sana Putri menyuruh Qin Chen untuk mendaftar dan mengantri. Karena orang yang memimpin pembangkitan Bloodline hari ini adalah Grandmaster Chen Fan. Tapi Qin Chen hanya meminta agar Putri mengatur ruangan Bloodline untuknya. Tentu hal itu membuatnya bertanya-tanya, karena biasanya orang yang mau membangkitkan Bloodline dibimbing oleh Grandmaster. Tapi karena Qin Chen tetap ngotot, Putri pun mengantarkannya. Di sisi lain, di suatu ruangan terlihat alat untuk membangkitkan Bloodline. Kita diperkenalkan oleh dua orang pria yang bernama Li dan Liu. Li bilang kalau alat ini adalah milik Tuan Presiden atau bos di tempat itu. So, alat ini sangat rumit untuk digunakan. Tuan Presiden pun masih mempelajarinya sampai saat ini. Di sana dia menyuruh Liu untuk menjaga alat itu. Setelah itu ada seorang penjaga yang menghampiri dan bilang alat Bloodline yang digunakan oleh Grandmaster tiba-tiba rusak. Mendengar itu Liu pun langsung mengeceknya. Di tempat lain Qin Chen sudah di depan ruangan, tapi dia melihat ruangan Bloodline yang terbuka. Ia pun masuk ke sana, yang dimana ruangan itu adalah milik Presiden tadi. Di dalam Qin Chen cukup kaget, dia tak menyangka ada alat seperti ini di Kekaisaran Besar Qi. Ia pun langsung mengaktifkan alat itu. Dan mencoba membangkitkan Bloodline-nya. Di sana Qin Chen sama sekali tidak merasakan Bloodline di tubuhnya, tapi dia terus berjuang dan berusaha. Hal itu membuat langit menjadi gelap dan petir di mana-mana. So, inilah presiden yang dibicarakan tadi. Melihat semua yang terjadi, dia cukup kaget karena muncul seseorang dengan kekuatan yang luar biasa. Tentu orang itu adalah Qin Chen sendiri. Dia berhasil membangkitkan Bloodline miliknya dan elemennya adalah petir rank 1. Di sana dia langsung mencoba kekuatannya. Qin Chen sedikit kaget, padahal Bloodline-nya hanyalah rank 1, tapi kekuatannya setara dengan Bloodline rank 3. Dan dengan ini juga Qin Chen mencapai tingkat human level tahap akhir. Tak terasa 1 jam sudah berlalu. Ketika dia mau pulang, Liu muncul dan langsung marah-marah, karena memang ruangan ini hanya boleh digunakan oleh Presiden. Terjadi sedikit perdebatan, yang pada akhirnya dia menyuruh beberapa penjaga untuk menangkap Qin Chen dan Putri. Di sana Liu langsung memanggil Li, karena mereka tidak mengetahui tentang alat itu. Mereka beranggapan kalau alat Bloodline-nya rusak. Tak lama Presiden juga datang. Mendengar ada seseorang yang masuk ke ruangannya, Presiden cukup marah. Tapi ketika melihat Bloodline-nya, dia terdiam. Liu langsung bacot sana-sini dan menuduh Qin Chen yang merusak alat itu. Padahal alat itu tidak rusak sama sekali. Ternyata selama ini Presiden memang nggak bisa mengaktifkannya. Dia juga meminta Qin Chen untuk mengajarinya cara menggunakan alat itu. Qin Chen pun langsung mempraktekannya. Melihat itu, Presiden cukup segan padanya. Dia juga memberikan token emas kepada Qin Chen, yang dimana jika seseorang punya token itu, dia akan mendapat diskon 30% untuk berbelanja di Bloodline Shrine. Di dalam, Putri langsung minta maaf, karena memang dirinya lah yang membiarkan Qin Chen memakai alat itu. Tapi Presiden malah berterima kasih, karena sudah membawa Qin Chen ke ruangannya. Di rumah, Qin Chen mencoba meningkatkan kekuatannya, tapi di sana dia menyadari kalau Bloodline petir miliknya bisa tumbuh dengan sendirinya. Dia beranggapan kalau Bloodline petir ini adalah Bloodline dewa legendaris. Dan tak terasa ujian Chunin Academy akan dimulai besok. Di sisi lain, Lady Zhao sudah menyusun rencana untuk ujian besok. Ternyata mereka menyogok juri agar Qin Chen tidak lolos dalam ujian itu. Tak lama Qin Fan datang. Ternyata dia juga sudah mencapai tingkat human level tahap akhir.
只需一招。 Setelah itu di suatu tempat kita diperkenalkan oleh seorang pria yang bernama Li Xingfeng. Kita panggil Li Feng aja ya cuy ya. Dia sudah di tingkat Earth level tahap awal, satu tingkat di atas Human level, dan dia juga akan mengikuti ujian akademi besok. Di sana Wei Chen menghampirinya dan meminta bantuan. Dia menyuruh Li Feng untuk memberi Qin Chen pelajaran di ujian akademi besok. Mendengar itu Li Feng pun mau membantunya. Dia sangat pede karena memang tingkat kekuatannya di atas Qin Chen. Di sisi lain, Ling San yang sudah mencapai tingkat Earth level juga sangat siap untuk mengikuti ujian besok. Keesokan harinya, Qin Chen dengan penampilan barunya, dia langsung pergi ke akademi. Lin Tian juga ada di sana. Tak lama Qin Fen dan pasukannya datang. Terjadi sedikit keributan, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk menentukannya di ujian nanti. Di dalam, Grandmaster Liang langsung menyuruh Ling San untuk bersikap sopan kepada Qin Chen. Sang ibu juga datang dan menonton. Singkat cerita, ujian Chunin Academy dimulai. Ge Hong memimpin acaranya. So Ge Hong inilah yang disogok oleh Lady Zhao sebelumnya. Dia langsung meminta agar semua orang yang belum membangkitkan Bloodline untuk berkumpul. Melihat Qin Chen yang tidak berkumpul, tentu Qin Fen langsung menuduh yang enggak-enggak. Ge Hong juga menyuruh Qin Chen untuk kumpul, karena memang namanya tertulis belum membangkitkan Bloodline. Di sana Qin Chen menjelaskan kalau dia sudah membangkitkan Bloodline-nya. Mendengar itu Qin Fen langsung bilang kalau Qin Chen berbohong dan menyuruh panitia untuk mendiskualifikasinya. Tapi untungnya tetua di sana masih mempercayai dan menyuruh Qin Chen untuk membuktikan jika memang dia sudah membangkitkan Bloodline-nya. Qin Chen pun juga siap akan hal itu. Melihat Qin Pen yang masih bacot, Qin Chen pun menantangnya. Jika Qin Chen belum membangkitkan Bloodline-nya, dia akan menjadi pelayan dari Qin Pen. Tapi jika dia sudah membangkitkan, Qin Pen harus menggonggong seperti anjing. Widih, mereka pun menyetujui. Dan tes pertama dimulai. Terlihat ada beberapa orang yang baru saja membangkitkan Bloodline-nya. Di sana Qin Chen menyadari kalau batu kristal miliknya rusak dan tentunya itu adalah ulah dari Ge Hong. Tapi hal itu tak berpengaruh terhadapnya. Dia menunjukkan Bloodline petir miliknya. Dengan itu, Qin Chen berhasil lolos dari tes pertama. Sesuai taruhan sebelumnya, Qin Fen menggonggong seperti anjing. Ujian terus berlanjut. Mereka harus menembakkan anak panah yang dimana targetnya sudah dipasang arai. Di sana Qin Pen menunjukkan kapasitasnya. Hal itu membuat semua cukup kaget. Lin Tian juga berhasil lolos. Dan sekarang giliran Qin Chen. Dia tidak menarik penuh busur talinya. Tapi meskipun begitu, Qin Chen tetap bisa menembus arai itu. Setelah itu, Li Feng juga beraksi. Dengan kekuatan Earth levelnya, dia tak hanya menembus arai, tapi dia juga menghancurkan targetnya. Singkat cerita, tes selesai dan berlanjut ke babak berikutnya. Untuk babak ini ya semacam battle royale gitu ya cuy ya. Siapa yang berdiri paling lama dialah yang akan masuk ke babak 10 besar. Di sana kita diperkenalkan oleh seorang pria yang bernama Wang Ximing. Dia juga sudah di tingkat Earth level tahap awal. Dan yang menariknya, Wang Ximing ini adalah rakyat biasa, bukan keturunan bangsawan atau sebagainya. Di sisi lain, Lin Tian berhadapan dengan Qin Pen. Pertarungan mereka cukup sengit. Tapi Qin Pen lagi-lagi menunjukkan kekuatannya. Lin Tian berhasil dikalahkan. Melihat Lin Tian pingsan, tentu Qin Chen cukup marah dan langsung menggunakan ultimate-nya. Terlihat Li Feng juga menyadari potensi dari Qin Chen. Pertarungan terus berlanjut, sampai 10 orang telah terpilih untuk bertanding di babak berikutnya. Mereka diberi waktu istirahat selama 30 menit. Untungnya Lin Tian baik-baik saja. Qin Chen juga berniat untuk membalaskan dendamnya.
Di sana Lady Zhao menyuruh Shin Yong agar panitia mempertemukan Qin Chen dan Qin Fen. Dia sangat pede anaknya lah yang akan menang. Singkat cerita, babak akhir pun dimulai. Peraturannya simpel, selama pertarungan mereka tak boleh sampai membunuh. Dan ronde pertama dimulai. Zhou Guang versus Ye Chen. Pertarungan mereka cukup sengit. Ye Chen berhasil memenangkan pertarungannya, meskipun ia pingsan juga. Ronde kedua dimulai. Chen Shaoxing versus Li Feng. Pertarungan yang berat sebelah ya cuy ya, sudah jelas dimenangkan oleh Li Feng. Para penonton pun juga langsung beranggapan kalau Li Feng tak terkalahkan. Dan ronde ketiga dimulai. Wang Ximing versus Huan Yusuan. Dengan tombak zilongnya, Huan langsung memberikan serangan yang mematikan. Namun Wang Ximing benar-benar kuat. Dengan cepat ia mengcounter serangan itu. Satu serangan sama dengan kemenangan. Widih. Dan di ronde keempat, ternyata Ge Hong sudah mempersiapkan kertas yang mempertemukan Qin Chen dan Qin Fen. Tentu Qin Chen sama sekali tidak keberatan. Dan ronde keempat pun dimulai. Di sana Qin Fen cukup kaget melihat Qin Chen berhasil menahan serangannya. Pertarungan terus berlanjut, sampai Qin Fen menggunakan teknik 13 Crashing Wave Fist, atau yang dikenal sebagai pukulan pembunuh. Tapi jelas, dengan santai Qin Chen menghindari semua serangannya. Melihat itu, tentu para tetua cukup kaget. Mereka tak menyangka ada orang jenius seperti Qin Chen. Di pertarungan, teknik demi teknik dikeluarkan. Tapi Qin Chen mengcounter serangan itu dengan sangat mudah. Dan sudah dipastikan pemenangnya adalah Qin Chen. Tapi Qin Fen tak mau menerima kekalahan dan mencoba menyerang Qin Chen dari belakang. Dan lagi-lagi, Qin Chen mengcounter serangan itu dengan sangat tenang. Dia juga menghancurkan kultivasi dari Qin Fen itu sendiri. Melihat anaknya seperti itu, Lady Zhao langsung menyuruh Shin Yong untuk menyerang Qin Chen. Tapi di sana Liang membantunya, karena memang penonton tak boleh membuat keributan. Tetua juga sangat marah atas kelakuan dari keluarga Shin. Di sana Lady Zhao juga mengingatkan kalau di masa depan dia akan membalaskan dendam anaknya. Setelah itu, Qin Chen yang sudah mengetahui kalau Ge Hong bekerja sama dengan Lady Zhao, dia membongkar semuanya di depan tetua. Yang tentunya Ge Hong langsung diusir dari tempat itu. Pertandingan berlanjut, ronde kelima dimulai. Ling San versus Gan Wan. Serangan demi serangan dilancarkan, tapi Ling San dengan tingkat Earth levelnya berhasil memesan tiket ke babak 4 besar. So di babak 4 besar ada Li Feng, Wang Ximing, Qin Chen, dan Ling San. Dan semifinal pertama dimulai, Ling San versus Qin Chen. Di sana Grandmaster langsung bilang kalau Ling San akan kalah. Tapi tak apa, karena kalahnya melawan Qin Chen. Di pertarungan, karena Ling San adalah seorang ahli pedang, Qin Chen juga akan menggunakan pedang. Dan pertarungan dimulai. Ling San dengan pedang pinknya langsung menyerang tanpa ampun. Tapi Qin Chen berhasil mengimbangi itu dan memberikan serangan balik. Pertarungan terus berlanjut. Sampai Ling San mengeluarkan kekuatan Bloodline S miliknya. Serangan demi serangan dilancarkan. Namun Qin Chen benar-benar kuat dan memastikan diri ke babak final.
Ling San dengan tingkat Earth level tahap awal dan Bloodline rank 3 belum bisa mengalahkan raja dari segala raja. Widih, RRQ nih. 不假， Dan semifinal kedua pun dimulai. Ling Feng versus Wang Ximing. Pertarungan mereka sangat sengit, sampai para penonton pun tak bisa mengikuti pergerakan mereka berdua. Wang Ximing terus memberikan serangannya, sementara Li Feng dengan mode bertahannya. Dia menunggu momentum dan membalikkan keadaan. Dengan tubuh yang penuh luka, Wang Ximing benar-benar pantang menyerah. Dia mau membuktikan kalau rakyat biasa juga bisa menjadi kuat dan menggunakan teknik terakhirnya. Tapi Li Feng berhasil menahan serangan itu dan langsung mengcounternya. Dengan ini, final akan mempertemukan Li Feng dan Qin Chen. 人若是能成长起来，将来必定不凡。 Dan pertandingan terakhir, pertandingan yang menentukan siapa yang terbaik, Qin Chen versus Li Feng dimulai. Keduanya langsung mengeluarkan tekniknya. Serangan demi serangan dilancarkan. 韧性和波， Tapi terlihat Qin Chen cukup mendominasi pertandingan sampai adu pukulan terjadi. Di sana para tetua menyadari kalau pergerakan Qin Chen benar-benar hebat. Dia memanfaatkan semua kekuatan otot tubuhnya. 但秦晨却将力量发挥得更加完美。 Pertandingan terus berlanjut. Li Feng mengeluarkan kekuatan Bloodline api miliknya dan langsung menggunakan teknik api naga Bear Brand. Tapi Qin Chen dengan kekuatan petirnya berhasil menjinakkan naga itu. Naga Bear Brand tak ada apa-apanya di mata Qin Chen. Dan dengan ini, Qin Chen berhasil memenangkan ujian Chunin Academy. Para tetua lagi-lagi cukup kaget melihat Qin Chen berhasil menahan dan menyerang balik teknik api naga Bear Brand. Dan ketika perebutan juara 3 mau dimulai, Wang Ximing menyerah karena memang tubuhnya sudah terluka parah. Dan dengan ini, Qin Chen menjadi juara 1. Runner up dipegang oleh Li Feng dan juara 3 jatuh ke tangan Ling San. Qin Chen mendapat hadiah 1 buah cincin ruang, salinan teknik bela diri Swan level tingkat menengah, dan uang 10.000 koin perak. Tapi di sana Qin Chen menukar salinan teknik itu dengan sejumlah uang, yaitu 100.000 koin perak. Di sana tetua mau mengajar Qin Chen cara menggunakan cincinnya, tapi Qin Chen sudah bisa menggunakannya. Kemudian Lord Lingwu dari keluarga kerajaan turun dan bilang kalau juara 5-8 akan diberi izin untuk memasuki ruang seni bela diri kekaisaran dan memilih teknik Swan level tingkat rendah sebagai hadiahnya. 宫内是整个大齐国最为优秀的。 Dan tentunya hadiah untuk juara 1-4 adalah kesempatan untuk berkultivasi di Blood Spiritual. Setelah mereka berkultivasi, mereka juga akan dikirim ke Dimion Ancestral Mountain, yang dimana itu adalah turnamen 5 negara. Jelas penonton cukup kaget mendengar hadiah-hadiahnya. Dan kita akan melanjutkannya di part ketiga.